Terima kasih telah bergabung bersama kami di DevFirst, Empowering Developer Universe. Saya Nina Wiradikusuma, Business Strategy Director Microsoft Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, tentunya ada perkembangan dalam kebutuhan di berbagai industri dan berbagai segmen di korporasi maupun pemerintahan. Disinilah talenta digital Indonesia menjadi salah satu poin terpenting untuk tercapainya digitalisasi nasional di masa depan. Sekarang, kami akan membahas tren digitalisasi serta mendengarkan aspirasi talenta digital seperti apa yang paling dicari di korporasi maupun pemerintahan saat ini. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para narasumber terhormat yang hadir pada hari ini. Salam hangat untuk Ibu Reni Yenita, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian. Salam hangat kepada Pak Fajrin Rashid, Digital Business Director Telkom Indonesia, Pak Paul Sugianto, Chief of Group Digital Strategy Astra Digital, dan Pak Agi Agung Galuh Purwa, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial Jabar Digital Service. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai sesi diskusi hari ini. Pertumbuhan ekonomi digital sangatlah lekat dengan keberadaan para talenta digital yang memiliki peranan penting untuk terus berinovasi dan mendorong akselerasi ekonomi digital di Indonesia. Nah, apa saja peranan para talenta digital di industri atau institusi Anda dalam perjalanan menuju transformasi digital? Terima kasih, Mbak. Memang kalau kita lihat, Mbak, yang namanya talenta digital ini memang kita harus isi dengan anak-anak muda kita sekarang. Karena memang kita kenal SDM ini memang sangat penting karena kita punya bonus demografi sampai dengan tahun 2030 nanti yang memang harus kita optimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan, khususnya pertumbuhan industri. Karena kesempatan kerja yang paling besar itu hanya diisi oleh industri. Nah, adapun perannya memang kami ingin meningkatkan kualitas SDM karena ini juga termasuk dalam salah satu prioritas dalam 10 strategi untuk mengimplementasikan 4.0. Dalam menentukan kesiapan industri untuk bertransformasi, maksud kami ini kami punya toolsnya, Mbak. Di sana kita kenal dengan INDI. Nah, di dalam toolsnya itu juga kita memasukkan penilaian ataupun unsur dari SDM, karena di SDM juga ada budaya, ada perilaku yang kita ingin berubah, kemudian juga untuk perubahan itu kan pasti harus diikuti oleh akselerasi untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi sangat besar sekali peran dari SDM talenta ini untuk sama-sama kita mewujudkan industri nasional yang lebih berdaya saing lagi dengan mengimplementasikan teknologi 4.0 ini. Baik, Bu Nina. Saya pikir kalau ditanya, talent digital itu barangkali adalah elemen atau enabler yang paling penting dalam proses transformasi digital di Telkom, dan saya pikir di banyak perusahaan-perusahaan ataupun organisasi lain. Kenapa? Karena talent digital inilah yang memungkinkan terjadinya transformasi tadi. Tanpa talent digital, maka semua transformasi, progres, baik itu digitalisasi, dan lain-lain itu akan terhambat. Challenge-nya saat ini itu jumlah talenta digital di Indonesia itu masih sangat sedikit atau kurang dibandingkan dengan demand yang diperlukan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang saya lihat begitu ya, itu hampir semua kalau ditanya permasalahannya sama, yaitu kekurangan talent. Jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi talenta digital. Dan oleh karena itu, kami di Telkom juga sangat terbuka akan kerjasama untuk menaik kelaskan talenta digital di Indonesia. Baik itu melalui program-program training, magang dengan kampus barangkali begitu ya, maupun program-program lainnya. Peranan talenta di bidang digital itu ada beberapa. Jadi talenta digital itu bukan cuma perannya sebagai expertise saja, bukan. Jadi kita mesti ngelihatnya itu secara global, secara menyeluruh. Pertama adalah dari mikirin strateginya.
Ya. Jadi peranannya adalah bersama-sama dengan bisnis memikirkan strategi secara keseluruhannya bagaimana. Itu yang pertama. Kedua adalah dalam implementasi. Bagaimana talenta-talenta digital ini bisa membantu yang tadi kita bicarakan dari strategi untuk diimplementasikan di dalam bisnisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai membawa kemampuan ekspertis bidangnya di digital ke dalam implementasi dan juga ke dalam operasinya. Jadi ada 3 bagian ya. Pertama dari bikin strateginya, kedua dalam implementasinya, yang ketiga dalam bringing expertise-nya. Jadi tipe-tipenya agak berbeda gitu ya. Kalau kita bilang nggak semuanya itu digital native. Kalau digital native kan kita bicarakan adalah benar-benar yang born and breed dari lahir udah bisa pegang iPad. Kan banyak juga sebenarnya kita ngelihat digital talent itu bukan berdasarkan usia juga ya. Jadi ada beberapa yang bukan digital native tapi mau melakukan transformasi terhadap diri sendiri untuk ikutan berubah gitu. Ya, kami menempatkan talenta digital kami sebagai prioritas utama karena mereka-mereka ini adalah sebagai prime mover, sebagai lokomotif berbagai ragam produk dan program yang dikembangkan oleh JDS yang jumlahnya ada 878 ini disupport oleh para talenta digital ini. Jadi kami sangat mengawal keberadaan mereka agar mereka betah di sini dan kami menjaga agar program-program dan produk yang ada di kami ini impactful. Jadi kita sama-sama membangun legacy yang baik di Jabar Digital Service. Dan saya menilai hal ini menjadi salah satu pemantik mereka untuk tetap bersama-sama dengan kami di sini. Wah, terima kasih atas sharingnya, luar biasa sekali. Barusan kita membahas apa saja yang menjadi peranan talenta digital di korporasi dan pemerintahan. Sekarang kita akan membahas tren digitalisasi yang terjadi dalam perjalanan transformasi digital di Indonesia. Seperti apa strategi transformasi digital industri atau institusi Anda, dan bagaimana teknologi dapat mendukung transformasi tersebut? Jadi memang sejak Making 4.0 itu diluncurkan Pak Presiden tahun 2018 yang lalu, Kementerian Perindustrian punya program yang kita kenal dengan Startup for Industry, Mbak. Jadi di program tersebut kami berusaha mempertemukan antara penghasil teknologi atau kita kenal dengan tech startup sebagai solution provider dengan kebutuhan industrinya. Jadi di sini kita menekankan bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan daya saing dengan kita mengefisienkan semua kegiatan lini produksi. Kemudian juga kalau kami bisa mencontohkan beberapa hal yang sudah kami kembangkan, di sini kami juga mencoba mengenalkan pelaku-pelaku dengan digitalisasi melalui pendampingan dan juga bimbingan teknis. Kemudian kami juga mengenalkan beberapa teknologi. Di sini juga sudah banyak industri ataupun sentra. Kami mengembangkan sentra di sini, di mana sentra tersebut sudah mengembangkan yang namanya implementasi IoT, Internet of Things, untuk memonitor kinerja pabriknya. Kemudian juga kita ada mengimplementasikan cloud ERP, kemudian juga otomatisasi mesin yang dihubungkan dengan internet. Kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi AI yang dikembangkan, termasuk juga kami mengenalkan data analisis untuk membantu penentuan target pasar. Termasuk di dalamnya bagaimana kita menggandeng marketplace yang ada untuk IKM ataupun industri kita bertransformasi menuju industri 4.0. Baik, Bu Nina, jadi Telkom selama ini barangkali dikenal sebagai penyedia layanan connectivity atau telco. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Telkom bertransformasi menjadi apa yang disebut sebagai perusahaan digital telco. Jadi bagaimana kami membangun tidak hanya connectivity saja, tetapi ke depan kami juga mengembangkan platform digital dan layanan atau aplikasi digital yang dibangun di atas connectivity atau infrastruktur tadi. Nah, untuk mencapai hal ini, Telkom Indonesia menyadari bahwa Telkom Indonesia membutuhkan strategi. Ada strategi yang kami terapkan yang disebut sebagai buy, build, and borrow. Maksudnya seperti apa? Yang pertama itu build. Jadi kalau ada inisiatif-inisiatif yang kita pikir
sangat sesuai dengan kapasitas dan ekspertis Telkom, maka kami mengembangkan aplikasi atau inisiatif ini secara langsung di dalam Telkom. Kami juga sangat terbuka terhadap partnership melalui Borrow. Jadi Borrow itu bagaimana kami menjalin kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia maupun dunia. Dan yang terakhir adalah Buy. Jadi bagaimana kami juga terbuka untuk berinvestasi di katakanlah startup-startup atau perusahaan teknologi. Kenapa? Karena kami juga berpikir bahwa teknologi itu tidak hanya ada di dalam Telkom nih, tetapi banyak teknologi di luar sana yang itu dapat mengenhance capability juga dari Telkom dalam bertransformasi. Jadi bagaimana kita meleverage seluruh elemen untuk mencapai visi Telkom tadi, itu hal yang menjadi kunci bagi Telkom dan kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini menarik juga Bu Nina. Semua pemain bisnis harus memikirkan digital itu bukan cuma enabler. Ya. Harus memikirkan digital itu sebagai salah satu pilar utama daripada bisnis di transformasi ini. Jadi digital bukan cuma untuk mengenablekan transformasi, itu satu ya, itu satu yang penting, bukan yang nggak harus ya. Tapi juga gimana memikirkan bisnis secara digitalnya, karena bisnis itu berubah banget kan. Nah, di Astra sendiri, grup digital ini memang membantu di banyak hal ya, terutama satu adalah mengaccelerate, membantu digitalisasi dari digital inisiatif yang ada. Jadi membantu mengelainkan, mengarahkan, dan juga memastikan kita menggunakan teknologi yang terus relevan dan terus ada iterasi untuk makin improve. Jadi iterasi yang semakin memperbaiki diri, memperbaiki produknya sehingga produknya terus relevan dan bisa digunakan oleh market. Itu yang pertama. Kedua adalah membantu untuk menggali ide, menciptakan venture-venture baru yang seperti saya bilang. Bukan cuma enabler, yang pertama enabler kan acceleration, tapi juga gimana membuat bisnis baru yang benar-benar native digital atau hybrid. Jadi bisnis-bisnis baru yang menghasilkan revenue baru dari digital. Nah, yang ketiga, gimana men-strengthen ekosistem dan juga backbone yang udah ada. Gimana backbone yang ada, ekosistem yang ada itu menjadi digital, menjadi lebih efisien, menjadi lebih cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah capability building. Bagaimana kalau kita bicara ya, Astra ini kan 200.000 pegawai ya. Kita harus bisa bikin 200.000 pegawai itu juga mengerti dan melek tentang teknologi. Nah, jadi salah satunya adalah mengenai upskilling, capability building, Astra Digital Academy. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita yakin kita sudah mensecure future daripada Astra. Yaitu salah satunya dari tadi kan menciptakan bisnis baru, venture-venture, dan yang baru adalah investment yang sesuai dengan future daripada Astra. Nah, itu adalah kelima bidang yang kita lakukan dalam transformasi digital di Astra. Oke, jadi kami di Jabar Digital Service fokus di 3 hal. Yang pertama, kami berharap keberadaan data yang ada di sektor publik bisa benar-benar menjadi basis dalam pengambilan kebijakan. Nah, dalam prosesnya ini kan cukup challenging karena di yang sebelumnya itu belum ada aplikasi khusus terkait pengelolaan data. Karena itu, Jabar Digital Service mengembangkan produk ekosistem data Jabar. Jadi harapannya dengan ekosistem data Jabar, proses pengambilan keputusan di Jawa Barat bisa benar-benar berbasis data, dan hal ini merefleksikan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Gubernur, Kang Emil, agar di Jawa Barat ini bisa good data is a good decision. Pengelolaan data yang baik agar pengambilan kebijakan bisa berlangsung dengan baik. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menghadirkan teknologi yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi bagaimana teknologi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satu contohnya di program kita Desa Digital. Jadi Desa Digital ini mencoba untuk mengadres isu digital divide di wilayah rural dan urban.
Jadi bagaimana kesenjangan digital ini bisa diminimalisir ketika misalnya ada area blank spot, kita provide akses internetnya. Ketika sudah ada akses internet, kita bantu untuk peningkatan literasi digitalnya. Ketika sudah ada literasi digital, kita coba kenalkan dengan e-commerce agar produk-produk UMKM, produk-produk unggulan yang ada di desa-desa bisa masuk juga ke e-commerce. Jadi warga tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa menjadi terlibat langsung di e-commerce. Dan di level yang paling akhir, di level advance, kita juga kenalkan warga-warga desa untuk menggunakan teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh startup. Ini bisa bermacam-macam bentuknya, ada di sektor pendidikan, ada untuk pertanian, ada di perikanan dan lain-lain. Jadi ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desanya, dan kita kenalkan dengan startup yang concern di sektor tadi. Dan yang terakhir, aspek transformasi digital di pemerintahnya sendiri, karena sekarang eranya digital, jadi pemerintahnya juga harus mengikuti era digital. Karena itu sekarang di Jawa Barat berbagai aplikasi dikembangkan untuk kemudahan pelaporan, untuk kemudahan tanda tangan elektronik, kemudahan dalam beraktivitas bekerja secara mobile, secara virtual, dan lain sebagainya. Dan ini harapannya menjadi salah satu akselerasi kami untuk mewujudkan Jawa Barat Digital Province. Kembali lagi, terima kasih atas sharingnya. Semoga bisa menjadi insight yang sangat valuable bagi para instansi yang saat ini sedang menjalani transformasi digital. Sekarang kita sudah mengetahui apa saja strategi serta peran teknologi dalam transformasi digital. Namun, tentunya hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya talenta digital yang siap dan cekatan untuk menghadapi kebutuhan yang ada dalam proses transformasi digital. Nah, saat ini, seperti apakah kebutuhan talenta digital di organisasi Anda? Dan skill apa saja yang diperlukan para talenta digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital? Kalau kebutuhannya sendiri Mbak, kita berangkat dari data sebenarnya Mbak ya. Kalau dari data yang ada, memang jumlah industri besar kita kan tercatat hampir 10.000 lebih. Sementara untuk jumlah pelaku IKM sekitar 4,4 juta. Nah, inilah sebenarnya pasar untuk talent-talent kita mengembangkan ataupun mengimplementasikan teknologi yang dihasilkan. Ini sebenarnya peluang di sana. Kemudian juga ketika peluang ini sudah ada, memang tanggung jawab pemerintah untuk mengharmoniskan ataupun memformulasikan kebijakan. Bagaimana industri itu kita dorong untuk dia berani mengimplementasikan. Karena yang namanya kegiatan industri pasti di sana banyak gamblingnya kan Mbak. Ketika kita ingin berusaha mengefisienkan, tapi kan kita perlu ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan ini termasuk di dalamnya juga bisa saja menimbulkan biaya. Nah, ini pentingnya memang kami mengimplementasikan 10 strategi prioritas itu supaya berjalan semua. Kemudian kalau kita bilang bahwa talenta digital ini Mbak ya, ini memang perlu ditempa untuk menghasilkan solusi atau layanan yang sustain. Jadi kami juga mengembangkan program ataupun kegiatan ini, intinya adalah bagaimana bisa sustain, kemudian reliable dan praktis. Upgrading skills bagi talenta digital ini sangat penting karena bidang telematika ini sangat-sangat dinamis. Baik itu dari programnya, softwarenya, sampai hardwarenya Mbak. Ini juga sangat-sangat dinamis sekali. Jadi di sini kami harapkan dengan adanya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta seperti Microsoft Indonesia, ini diharapkan dapat memberi ruang bagi talenta digital untuk berubah, mengasah keterampilannya sehingga dapat membantu industri bertransformasi lebih cepat. Untuk itu kami selaku pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Microsoft Indonesia yang turut membantu mengakselerasi terciptanya 600.000 talenta digital sampai dengan tahun 2030 nanti. Dengan kolaborasi bersama industri Indonesia, kami yakini akan tumbuh lebih kuat lagi. Karena sekarang kita eranya sudah berkolaborasi, Mbak. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan sendiri tanpa dukungan dari swasta. Baik, jadi saya sering sekali ditanya pertanyaan seperti ini.
skill apa yang paling penting untuk dipelajari? Jawaban saya adalah skill untuk mau dan bisa belajar skill baru. Jadi agak rekursif tapi begitulah adanya. Contoh kalau ditanya per saat ini banget nih, kita barangkali sangat familiar dengan teknologi seperti cloud begitu ya. Kemudian mobile apps, back-end. Nah, tapi kita juga melihat belakangan ada tren-tren terkait dengan blockchain, NFT, dan lain sebagainya. Ini tren yang bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan menjadi sangat signifikan untuk dipelajari juga begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi itu berkembang dan berubah dengan cepat, sehingga yang penting buat kita sebagai talenta digital, tidak hanya di Telkom, tapi saya pikir di mana saja, adalah untuk bisa terus mengupgrade capability diri. Jangan berpuas diri dengan skill set yang kita miliki sekarang, karena kalau kita tidak beradaptasi, maka cepat atau lambat kita tidak akan lagi relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, teruslah belajar skill-skill baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari teknologi. Nah, mungkin kita mulai dulu seperti ini. Jadi Astra sebagai salah satu teknologi company yang terus berkembang di Indonesia, kita terus membutuhkan talenta digital di Indonesia. Jadi kita juga ikut membangun digital talent di Indonesia. Seperti banyaknya kerjasama yang kita lakukan dengan universitas dan juga adanya Politeknik Astra. Ya kan? Nah, di samping itu kita juga melakukan upskilling dalam diri kita sendiri lewat Astra Digital Academy. Nah, digital talent apa sih yang kita butuhkan dalam keseluruhan? Nah, ini menarik. Kenapanya gini? Kebanyakan orang tuh langsung spesifik banget kan, kita butuh data analitik, data engineer, digital marketing, kemudian kita mesti ngerti IoT, atau kita langsung bahkan spesifik banget tentang artificial intelligence. Nah, tapi kita mesti ngeliatnya kembali ke yang hal pertama yang tadi saya bicarakan. Ada 3 hal yang kita butuhkan daripada skill. Jadi kita ada orang yang strategis, itu orang generalis. Jadi dia harus bisa men-touch banyak bidang daripada digital dan mengerti secara keseluruhan. Nah, jadi ada orang bisa ngerti architecture-nya, bisa ngerti bisnisnya, bisa juga ngerti daripada teknologi yang akan ke depannya. Jadi benar-benar strategis banget. Kedua adalah orang yang benar-benar ngerti tentang implementasi kan. Gimana mengimplementasi yang ada. Bagaimana kalau mengimplementasi misalnya ada payment gateway, gimana kita implementasinya. Ya kan? Perubahan teknologi daripada mapping, gimana kita implementasinya. Ya kan? Nah, ini yang benar-benar melakukan implementasi. Yang ketiga adalah expertise-nya kan, yang membawa expertise yang benar-benar spesialis. Nah, kategori kedua sama ketiga ini kan benar-benar orang spesialis. Kategori pertama itu generalis. Kategori kedua sama ketiga ini spesialis, di mana mereka membawa expertise-nya. Contohnya saya bilang, expertise di bidang data, expertise di bidang digital marketing, expertise di bidang product development, UI UX dan lainnya, atau bahkan sesuatu yang kita nggak pikirkan banyak sebelumnya seperti expertise di network. Kenapa? Kalau kita bergerak, kita membicarakan tentang IoT, autonomous vehicle, electric vehicle, semuanya ini berhubungan dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu butuh network. Banyak orang nggak sadar, mereka cuma mikirnya expertise-nya sebagian-sebagian aja. Makanya kenapa saya selalu bilang kita butuh 3 bagian itu. 1 strategis, 2 implementer, dan ketiga yang expertise, spesialis. Jadi ke sana, Bu Nina. Ya, ini sangat menarik pertanyaannya karena konteksnya tidak hanya dalam skala kami saja di JDS, tapi sudah menjadi isu global. Bagaimana sekarang kita dalam kondisi talent war. Jadi sekarang kan kebutuhan talenta digital sudah mengglobal, semuanya butuh digital talent, dan ini yang kami rasakan. Jadi untuk posisi-posisi senior ini sangat sulit sekali kita penuhi, khususnya untuk software programmer. Dan kita juga secara internal melakukan berbagai upaya agar ada proses peningkatan SDM talenta digital yang memang programnya itu dikelola oleh kami secara in-house. Jadi di kita ada program baru namanya Chandra di Muka Jabar Coding Camp. Jadi Chandra di Muka Coding Camp ini kita memberikan pelatihan programming dan digital marketing gratis kepada siapapun yang berminat untuk mengikuti programnya. Kita sudah melakukan 2 angkatan, 2 batch, dan per angkatannya kurang lebih di 800 orang. Dan harapannya tadi keberadaan lulusan dari program
Chandra Dibuka Coding Camp ini untuk mengisi kekurangan digital talent yang ada di pasaran. Terus kemudian juga kita membuka ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholders, termasuk diantaranya Microsoft Indonesia, untuk bersama-sama mengembangkan program pelatihan digital agar kita sama-sama mengadres isu ini, karena ini kan relate dengan risetnya Bank Dunia juga, bahwa kalau misalnya kita masih business as usual, masih standar-standar saja, kita akan kekurangan digital talent sampai 9 juta di 2030. Dan ya ini butuh kerja keras dari berbagai stakeholders, dari kita semua, tidak hanya dari pemerintahnya saja, tapi dari private, termasuk Microsoft. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah membagikan berjuta informasi yang sangat menarik dan informatif. Sayang sekali, sesi diskusi kita hanya sampai sini saja. Kita sudah mengupas tuntas mulai dari tren digitalisasi saat ini, peran talenta digital, hingga kebutuhan industri dan institusi dalam perjalanan digitalisasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi instansi lainnya untuk bangkit dan terus mengambil peran dalam digitalisasi Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Reni Yenita, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Pak Fajrin Rashid, Digital Business Director Telkom Indonesia, Pak Paul Sugianto, Chief of Group Digital Strategy Astra Digital, dan Pak Agi Agung Galuh Purwa, Kepala UPTD, Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial, Jabar Digital Service, atas ketersediaan dan waktunya sebagai narasumber di DevFirst, Empowering Developer Universe. Terima kasih Bu Nina, salam sehat untuk kita semua. Oke, sama-sama Bu Nina, sukses selalu untuk teman-teman Microsoft Indonesia. Salam sehat juga, it's my pleasure. Thank you semuanya. Sama-sama, Bu Nina. Saya, Nina Wiradikusuma, undur diri. Terima kasih, salam sehat, dan bersama, mari berdayakan Indonesia untuk masa depan bangsa.